Salam jumpa untuk kita semua. Bersama-sama pada saat ini kita boleh kembali dalam renungan harian edisi hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, dan firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-34 sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis. Dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-34, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, boleh membacakannya di tempat masing-masing. Saya akan membacakan pada ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30 demikian. Kebesaran Salomo. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam tema kita pada hari ini, hikmat dari Tuhan. Ketika kita berbicara tentang hikmat berarti kebijaksanaan, kecerdasan, akal budi, akal sehat, dan kecerdikan. Orang yang berhikmat akan mampu menjalani hidup dengan baik. Bukan saja dia akan menghindari hal-hal yang bisa mencelakakan hidupnya, tetapi saat berada di tengah situasi sulit pun dia tetap mampu menanganinya. Hikmat akan menolong kita untuk belajar, berteman, dan melakukan hal-hal yang hebat. Hikmat adalah mengambil tindakan yang tepat pada orang yang tepat dan dilakukan dengan cara yang tepat pula. Dengan hikmat, kita akan mampu menangani berbagai kerumitan hidup. Salomo adalah raja Israel yang penuh dengan hikmat. Bahkan Nas kita menuliskan bahwa hikmat Salomo melebihi semua hikmat orang pada zaman itu, baik segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia dapat memecahkan banyak masalah, menciptakan ribuan lagu, dan membuat begitu banyak sajak. Salomo mendapatkan hikmat itu karena ia berdoa dan memohon kepada Tuhan. Salomo tidak meminta kaya raya, tetapi ia meminta hikmat. Itulah sebabnya Tuhan memberikan hikmat yang besar. Semua kita mau belajar, meminta apa yang baik dan benar di hadapan Allah. Meminta hikmat dan pengertian merupakan hal yang penting di dalam kehidupan kita. Dengan memiliki hikmat dan pengertian yang baik, kita dapat menjalani hidup dengan baik, bahkan menjadi pemimpin yang baik karena selalu bijak dalam memutuskan perkara. Hikmat itu berasal dari Tuhan. Dan hikmat yang dimiliki oleh Salomo, Allah yang memberikannya, memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Di dalam Amsal pasal 2 ayat yang ke-6 menuliskan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian.
Inilah yang menjadi panduan kita dalam menjalani hidup yang berhikmat. Bahkan di zaman digital seperti sekarang ini, maka diperlukan hikmat. Maka kita pun harus berhikmat dalam menggunakan media sosial, dalam menjalin pertemanan, dalam menghadapi kehidupan di dunia ini, dalam memutuskan berbagai perkara. Ketika kita pun diperhadapkan dalam pertimbangan dan keputusan, maka mintalah hikmat daripada Tuhan. Berhikmat dalam melakukan segala sesuatunya. Hidup menurut hikmat Tuhan. Dan sebagai anak Tuhan, kita jangan mudah percaya dengan omongan orang. Alkitab mengajarkan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Seberapapun meyakinkan omongan orang, bandingkan dulu dengan firman Tuhan. Jika tidak selaras, maka janganlah kita melakukannya. Ya, kalau hanya menderita kerugian materi yang bisa dicari dan diganti. Kalau sampai itu menggadaikan hidup kerohanian kita, bagaimana menggantikannya? Yang menjadi panduan dalam kita menjalani hidup yang berhikmat adalah hikmat yang datang daripada Allah. Hidup menurut hikmat Tuhan adalah satu-satunya jalan hidup yang menguntungkan kita. Maka kita bersandar pada hikmat Tuhan. Pertanyaan yang kita ajukan bukan bagaimana saya bisa lepas atau mengambil keuntungan dari situasi ini, tetapi bagaimana saya bisa lebih memuliakan Allah di tengah situasi apapun yang kita hadapi. Hiduplah menurut hikmat Tuhan sebagai satu-satunya jalan hidup yang menguntungkan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kembali kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami menyerahkan hidup-Mu dalam tuntunan-Mu saja. Karuniakan kami segala pengertian yang baik, hikmat bijaksana dalam menjalani hidup ini, dalam menghadapi apapun yang kami tempuh. Dan biarlah kami senantiasa mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan, sehingga kami senantiasa dalam hidup kami, dalam situasi apapun senantiasa memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah, ampuni akan segala dosa dan salah kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur dan menyerahkan hidup kami. Amin.